semuanya di mute dulu biar kawan pajak bisa mendengarkan dulu paparan tentang 3.0 ini dan implementasinya pada SPP masa PPN. Nanti jika ada kendala bisa di-chat ke kami, dan untuk diskusinya nanti di akhir sesi kita ada diskusi, ada pertanyaan, ada kendala terkait mungkin install update-nya kayak gimana, nanti bisa kita ada sesi tanya jawabnya. Baik, kepada Bapak Muhammad Taufik kita persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala KPP Pratama Makassar Selatan, Bapak Agus Kunchara, yang kami hormati dan kami banggakan, kawan pajak dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, KPP Pratama Makassar Selatan, untuk membawakan acara kelas pajak ya. Ini ranahnya kelas pajak, implementasi e-faktur 3.0 ya, atau lebih dikenal dengan aplikasi SPT Pre-Populated ya. Oke, ibarat film itu di scene awal dia menayangkan scene-scene kritis dulu, kemudian dia flashback. Nah, kali ini saya akan menerapkannya juga. Saya akan awal ini langsung di scene-scene kritisnya. Apa sih yang kita harapkan di kelas pajak ini? Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama ya. Oke. Nah, materi yang saya materi yang saya bawakan untuk pertama kali ini adalah langkah-langkah apa sih yang dilakukan untuk mengupdate aplikasi e-faktur 3.0 dari 2.2 ke 3.0. Nah, harapan kami setelah kelas pajak ini, kawan-kawan pajak yang telah terregistrasi di kelas pajak ini bisa mengaplikasinya langsung ya. Oke, bagi kawan pajak yang belum mengupdate-nya, silahkan akses Inovanya di halaman efaktur.pajak.go.id ya. Kalau kawan pajak yang biasa meminta nomor seri faktur atau melihat profil, nah disitulah alamatnya ya. Kalau kawan pajak merasa bingung, mungkin bisa dituliskan di chat alamat ini efaktur.pajak.go.id ya. Oke, setelah masuk di halaman itu nggak perlu login dulu kawan pajak ya, nggak perlu login. Nah, cukup melihat sorot di bawah menu login itu di poin nomor 1. Nah, itu ada aplikasi e-faktur terbaru yang dapat diunduh. Nah, silahkan klik tombol di sini. Nah, oke. Nah, oke, kawan pajak kita efaktur.pajak.go.id. Oke. Oke, kawan pajak kalau bingung di mana sih alamatnya, ada di chat, silahkan chat ya. Silahkan buka di situ. Nah, itu silahkan akses. Nah, nggak perlu login karena menunya ada di luar ya. Sebelum login, silahkan pilih di poin nomor 1 ya, unduh di sini. Silahkan klik di sini. Nah, tampilannya pasti akan mengarah ke beberapa download. Nah, kawan pajak langsung aja ke poin 6 ya, patch update aplikasi e-faktur 3.0. Jadi aplikasi e-faktur 3.0 ini sebenarnya hanya patch atau tambahan fitur aja. Jadi tidak menggantikan aplikasi yang sebelum kawan pajak milik ya. Jadi tetap menggunakan aplikasi yang lama ya. Jadi silahkan unduh sesuai dengan bit laptop atau komputer atau PC masing-masing kawan pajak ya. 32 bit atau 64 bit. Nah, silahkan. Ini filenya ringan aja. Jadi silahkan download. Nah, setelah di-download, ini saya jelasin aja dulu ya, sambil kawan pajak download. Bagi yang mudah update, mungkin nggak usah dilakukan. Mungkin untuk kawan pajak aja yang belum update ya. Oke, setelah di-download, nah itu tahap kedua, silahkan ekstrak. Nah, hasil downloadnya itu berupa RAR ya. Nah, silahkan ekstrak. Nah, nanti dia akan berupa folder patch update e-faktur 3.0. Nah, silahkan buka. Dalam folder itu ada 3 file. Ya, ada 3 file. Nah, silahkan kawan pajak itu mengcopy 3 file tersebut ke folder aplikasi yang eksis yang kawan pajak pakai sekarang ini ya. Di folder aplikasi e-faktur 2.2 yang kawan pajak pakai sekarang ya, yang masih eksis ya. Silahkan copy 3 file tersebut, patch 3.0 ke folder aplikasi. Oke, next ke tahap 3. Oke, ini copy paste ke file eksis ya, yang folder eksis yang kawan pajak masih pakai ke 2.2. Nah, nanti akan ada perintah untuk
mereplace. Jadi 3 file ini akan menggantikan file yang lama. Jadi kawan pajak kalau ada perintah atau ada warning muncul, copy and replace. Nah itu memang tujuannya itu menggantikan file yang lama dengan patch e-faktur 3.0. Nah setelah copy paste, nah ini yang tahap ini sebenarnya nggak penting dilakukan, yaitu backup database. Nah, kalau kawan pajak ingin lebih apa ya, lebih ada setidaknya backup itu supaya ke depan apabila terjadi yang tidak apa ya, yang tidak diinginkan, misalnya DB database rusak, ya kita punya backupnya ya. Silahkan copy folder DB. Nah, ada folder DB yang di atas itu, folder DB ya kawan pajak copy aja ke tempat lain. Nah, itu namanya backup. Atau kawan pajak pusing, ya udah copy aja sekalian satu folder e-faktur 2.2 ya, yang mana kawan pajak nyaman aja. Mau copy DB-nya bisa juga, mau copy seluruhnya file bisa juga ya. Intinya ada backup lah ya. Kemudian setelah membackup, nah kita jalankan ada namanya dari 3 file yang di copy tadi, mungkin ke step 2 aja ya. Ya, kita klik 2 kali, kita jalankan e-tax invoice UPD. Nah, file yang ketiga itu. Nah, file yang ketiga ini sebenarnya berfungsi untuk penyesuaian database. Nah, sebelumnya database masih 2.2. Nah, setelah e-tax invoice UPD ini dijalankan, nah itu database yang lama itu akan menyesuaikan ke aplikasi 3.0. Nah, setelah menjalankan itu akan ada proses muter-muter seperti biasa. Nah, kalau setelah ada proses update berhasil, nah sebenarnya udah bisa dijalankan seperti biasa ya. Itu oke, ke tahap 5. Nah, itu sudah selesai sebenarnya sampai situ. Nah, untuk kawan pajak yang memiliki transaksi mungkin yang masif, ini kan kalau aplikasi dibuka atau tutup itu biasanya agak loading berat tuh. Nah, untuk menyiasatinya, silakan kawan pajak merename aplikasi e-tax invoice UPD itu dengan nama yang lain, ya. Bisa old atau bisa underscore backup ya. Pokoknya intinya backup otomatis itu nggak jalan gitu supaya nggak memberatkan aplikasi nantinya untuk dijalankan ya. Itu aja. Mungkin tahap perkenalan aplikasi segitu dulu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, kawan pajak yang mungkin masih apa ya terkendala, kita akan mengulanginya lagi ya, karena pada akhirnya kita apa ya menggiring kawan pajak untuk bisa mempraktekkan sendiri, bisa mengupdate sendiri ya tanpa datang ke sini ya. Karena tujuan kita sebenarnya itu ya, mengurangi atau mengurai antrian supaya nggak bertumpuk di sini ya. Oke, next. Nah, mungkin kawan pajak udah mendengar ya istilah populated sendiri ya. Mungkin dari kawan pajak apa sih itu populated? Nah, itu populated itu SPT yang tersaji ya. Jadi untuk sementara pajak masukan dan ada istilah pemberitahuan impor barang. Nah, itu kawan pajak itu nggak perlu pusing lagi input manual ya. Jadi sudah tersedia di aplikasi ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini sangat-sangat membantu ya, mengurangi human error pada saat menginput di aplikasi. Kita tahu mungkin sebelumnya kawan pajak yang bersentuhan dengan impor, tahu dengan istilah PIB. Nah itu kalau kita melihat form PIB itu banyak banget isiannya ya, bingung. Ini isinya ke aplikasi faktur ini yang mana ya, nomor apa, terus belum lagi ada membaca NTPN yang salah ya. Nah human error itu yang biasa terjadi. Nah kita mitigasi risiko dengan menerbitkan aplikasi populated ini ya. Kemudian yang terbaru dari aplikasi ini yaitu sarana pelaporannya ya. Jadi sebelumnya kalau kawan pajak memakai aplikasi Faktur 2.2 membuat posting dan membuat CSV itu di aplikasi e-fakturnya ya. Nah, sekarang kalau kita memposting dan melapor, nah itu sudah ada tersedia sendiri tempatnya ya. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya. Jadi memang masih terpisah ya antara
kemarin kan terpisah antara aplikasi pembuatan SPT dan pelaporannya ke DJP Online. Sekarang memang masih terpisah, tapi itu sudah satu kesatuan ceritanya. Jadi ada penghematan apa ya, efisiensi waktu lah. Kalau kawan pajak udah lakuin sebentar ya, kita langsung praktekin mungkin untuk melapor masa Septembernya kali ya. Oke, next. Nah, PIB sebenarnya itu yang ada di Direktorat Jenderal Pajak itu sebenarnya PIB yang sudah tercatat di sistem DJBC ya. Jadi sudah tervalidasi. Apa yang ada di sistem DJP artinya itu sudah tervalidasi. Jadi kami dari DJP dan DJBC itu sudah bersinergi bagaimana cara meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk kepentingan impor ya. Oke, next. Nah, PIB itu sendiri minimal ya, memuat itu identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, dan lampiran SSP, SSCP, dan atau bukti pemungutan pajak oleh DJBC. Nah, apabila dalam penelitian berkas oleh DJBC menemukan bahwa ada ketidaksesuaian tarif, maka dalam PIB itu harus memuat ya sama seperti tadi ada nama, alamat, NPWP, kemudian dilampiri SSP. Nah, ini ada tambahan lagi nih, surat penetapan tarif dan atau nilai pabean ya. Surat penetapan pabean atau surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabeannya. Sebenarnya kalau kawan pajak pernah menggunakan PIB atau pernah bersentuhan dengan PIB pasti tahulah dengan hal-hal ini ya. Oke, kalau memang kawan pajak tidak bersentuhan ya tidak apa-apa. Cuman sekedar pengetahuan aja, memperluas pengalaman, PIB itu apa sih ya. Oke, next. Nah, dalam per 13 2019 itu PIB itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Ada PIB, pemberitahuan impor barang, ada pemberitahuan impor barang khusus ya. Kalau kawan pajak buka di per 13 ada di situ. Kalau kawan pajak mau memperdalamnya lagi bisa baca ya. Ini ada 8 ya. Kemudian PPN yang tercantum dalam dokumen terkait PIB itu ya bisa dikreditkan. Nah, ada 2 syarat nih yang bisa dikreditkan PIB itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu mencantumkan NTPN. Nah, ini syarat mutlak ini ya, karena NTPN itu merupakan nomor registrasi pembayaran lah ke kas negara ya. Kemudian telah tercatat ke dalam sistem informasi DJBC ya, karena kalau nggak tercatat itu nggak bisa terpanggil oleh sistem kami di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi harus tercatat dulu di Direktorat Jenderal Bea Cukai ya. Kemudian bisa terpanggil oleh sistem kami. Oke, next. Nah, untuk PIB apa saja yang divalidasi? Nah, itu ada nomor dokumen PIB atau kalau menggunakan SSP ya. Kemudian ada tanggal NTPN ya, ada nilai transaksi. Untuk pembayarannya SSP kita lihat ada kode akun pajak dan ini setoran ya. Itu yang 4, itu yang validasi. Oke, next. Nah, kawan pajak yang pernah mengisi faktur pajak masukan berupa sumber PIB ya, sumber PIB dan sarana lainnya. Nah, di sini ada tutorial cara input secara manual ya. Ini kawan pajak nggak usah pusing ya. Kenapa kita tampilin ini? Kita menayangkan kejadian atau kondisi di saat sebelum pre-populated ya. Cara inputnya PIB gimana sih? Nah, gini kawan pajak. Ini nih tempatnya untuk merekam PIB itu ada namanya dokumen lain ya. Di sisi menu faktur itu ada menu dokumen lain. Nah, di situ kita inputnya ya. Untuk PIB kita inputnya seperti ini ya. Oke, next aja. Nah, ini format pengisian PIB ya. Kalau kawan pajak pernah. Nah, ini tata cara pengisian PIB, ya mungkin sekedar informasi aja ya. Kalau kawan pajak mungkin pernah bersentuhan atau pernah mengisi atau pernah menginput PM yang berupa PIB. Nah, ini tata cara penginputannya ya. Nah, ini mungkin sekedar pengetahuan aja. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dipahami lebih dalam juga sih kawan pajak, karena ini kan sebenarnya kondisi sebelum populated ya. Jadi nggak usah bingung gimana sih cara ngisinya. Nah, nanti kita langsung sediakan langsung tersaji deh. Jadi kawan pajak nggak perlu pusing. Wah, kok cara ngisinya ribet banget. Nah, itu tujuan kita menerbitkan aplikasi ini untuk meminimalisir risiko-risiko yang terjadi seperti human error ya. Oke, next. Nah,
Kalau kawan pajak pernah melihat PIB ini, ya seperti inilah, itu banyak tanggal, banyak nomor dokumen. Nah, seringkali kawan pajak mungkin bingung nih, yang nomor PIB yang dimaksud sebenarnya yang mana sih? Nah, kalau nomor PIB sendiri itu sebenarnya kita melihat ke nomor pendaftaran ya. Nomor pendaftaran itu sebenarnya adalah nomor PIB ya. Oke, next. Oke, validasi PIB ya, tindak lanjutnya ya. Ini sebenarnya validasi PIB ini sebenarnya sudah dari tahun lalu. Nah, validasi ini kita terapkan di 1 November 2019 di LTO dan Madia Jakarta. Nah, dalam validasi PIB ini tentunya masih aja terdapat permasalahan ini sebelum peroleh ya, ini masih validasi, artinya kita input terus mencocokkan, mensinkronisasikan data yang ada di DJBC. Nah, pada saat sinkronisasi ini banyak terjadi kesalahan-kesalahan human error ya, seperti pengisian kesalahan NTPN, belum lagi kesalahan pengisian nomor PIB. Nah, kesalahan-kesalahan yang seperti itu yang kita minimalisir sebenarnya ya, dan kita membantu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam pengisian waktu mengisi aplikasi e-faktur. Oke, lanjut. Oke, validasi PM. Nah, ini latar belakangnya juga sama ya dalam penginputan PM. Sebenarnya kan kawan pajak kalau menerima membeli sesuatu kan menerima faktur pajak, ya faktur pajak masukan ya dari lawannya, itu kawan pajak pasti merekam ya. Nah, saat merekam sendiri itu sebenarnya banyak terjadi kesalahan human error ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini kita minimalisir di aplikasi ini ya. Dan dari pengamatan kami di Direktorat Jenderal Pajak, saking banyaknya pajak masukan yang di-input ya, ada mungkin aplikasi pembantu ya, QR scanner e-faktur. Nah, itu sebenarnya bukan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dari pihak lain ya. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Pajak tidak menyarankan untuk memakai aplikasi QR scanner e-faktur ya, karena demi keamanan data kan ini pembuat aplikasinya dari pihak di luar DJP. Nah, jadi kita sangat tidak bertanggung jawab apabila ada kebocoran data kalau kawan pajak masih tetap memaksa memakai aplikasi QR scanner. Jadi kita tidak menyarankan itu ya. Tapi alhamdulillah untuk memitigasi itu, nah kita sediakan aplikasi ini nih, Faktur 3.0 ini. Oke, kemudian apabila ada ini nih, kalau kawan pajak sudah merekam aplikasi pajak masukan ya di aplikasi fakturnya, nah kawan pajak itu nggak bisa mengetahui ini faktur pajak masih tetap itu atau bisa jadi penjual udah merubah ya, udah menerbitkan faktur pajak pengganti. Nah, itu tidak ada ini ya kan, tidak ada notifikasi dari penjual ke pembeli ya, bilang faktur pajak ini udah diganti. Nah, untuk aplikasi ini, di faktur populated ini kita sudah menyajikan ya. Jadi kawan pajak bisa mengontrol sendiri apakah faktur pajak masukan yang kawan pajak terima itu sudah diganti atau belum ya. Jadi bisa terdetek sendiri. Oke. Next. Oke ya. Oke, next saja. Nah, ini nah, sebelumnya kalau kondisi faktur 2.2, nah kalau kita mau melapor SPT kan kita posting dulu nih di aplikasi faktur 2.2, kita posting, kemudian buat CSV. Nah, dari CSV itu kita melapor ke DJP online. Nah, ini sebenarnya aplikasi yang berbeda ya antara faktur, aplikasi faktur desktop, kemudian melapornya ke DJP online. Nah, itu sebenarnya aplikasi yang berbeda ya. Jadi untuk rate bagi kawan pajak yang memiliki transaksi yang masif, nah itu biasanya memerlukan waktu yang panjang untuk memposting SPT-nya. Nah, nanti di aplikasi Populated ini, nah itu bisa diefisiensikan lagi waktunya ya. Jadi waktu postingnya itu bisa lebih cepat karena udah di satu tempat ya. Walaupun berbeda aplikasi, jadi tapi tetap di satu tempat ceritanya ya. Oke, next. Oke, nah ini adalah
keunggulan-keunggulan yang ada di aplikasi e-faktur 3.0 ya. Untuk PMPIB itu tidak ada lagi kesalahan input ya. Jadi tidak ada lagi input manual ya. Untuk aplikasi Prefabulated ini memang sudah tersaji lah ya. Tapi kita tidak menutup fitur untuk menginput manual. Jadi tetap ada, kawan pajak, tenang aja ya. Jadi kita sebenarnya cuma menambahkan fitur ya. Jadi data PIB, PMI ini udah tersaji sebenarnya. Kalau kawan pajak nggak berkenan menggunakan data yang sudah tersaji, bisa input sendiri ya, silakan, nggak ada masalah sepanjang itu datanya valid ya. Kemudian kesalahan-kesalahan pengisian NTPE ini tuh sudah tidak ada lagi karena datanya sudah tersedia dari sistem kami ya. Kemudian data PIB atas NPP PKP tersedia by sistem ya, yang sudah terintegrasi dari di project Bea Cukai ya. Kemudian masa pajak pengkreditan sudah tersedia. Jadi kawan pajak bisa memilih nih, umpamanya udah posting nih masa Agustus. Nah, kawan pajak bisa memilih yang mana aja sih yang mau dikreditkan. Nah, jadi masih bisa memilih. Jadi dari data yang tersedia ini, kawan pajak bisa memilih yang mana aja yang bisa dikreditkan, yang mana yang nggak mau ya. Oke, next. Sama tadi dari PIB, ini dari faktur pajak masukan ya. Jadi tidak perlu lagi input manual. Walaupun mau input manual ya terserah, karena menu untuk input manualnya itu masih ada ya. Jadi kita nggak tutup ya. Jadi input manual ataupun impor itu masih terbuka ya. Jadi kawan pajak masih bisa memilih untuk metode. Jadi kita sebenarnya hanya menambahkan fitur ya, fitur data tersaji. Jadi silakan kawan pajak yang mau menggunakan fasilitas dari kami Prefabulated ini, silakan ya. Oke. Jadi kawan pajak yang PM-nya masif ya, yang saking banyak yang biasa kawan pajak itu merekam lewat QR scanner, nah itu udah nggak ini, maksudnya udah nggak diperlukan lagi ya aplikasi itu karena semua sudah tersaji ya. Kemudian data e-faktur pajak masukan NPP ya tersedia by sistem, jadi udah nggak input NPP atau namanya siapa lagi ya di referensi karena udah langsung tersaji ya. Kemudian masa pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan ya. Di misal nih kawan pajak mau posting masa September nih, nah ternyata waktu masa Agustus, nah itu masih ada nih PM yang belum dikreditkan. Pada saat kawan pajak memposting masa September, nah faktur pajak masukan yang belum dikreditkan di masa 3 masa sebelumnya itu masih tersaji di masa September ya. Jadi kawan pajak masih bisa memilih mau dikreditkan di masa apa ya, sepanjang masih memenuhi ketentuan pengkreditan. Nah itu masih muncul ketika kawan pajak memanggil datanya, memposting SPT masa September. Nah itu seluruh faktur pajak masukan yang memenuhi kriteria untuk bisa dikreditkan di masa itu muncul semua ya, kecuali faktur pajak yang kawan pajak sudah kreditkan di masa-masa sebelumnya. Nah itu tidak akan terpanggil lagi di masa berikutnya ya. Jadi yang terpanggil hanya faktur pajak yang belum terkreditkan ya, dan memenuhi ketentuan pengkreditan ya. Oke, next. Oke, jadi sebelumnya yang aplikasi e-faktur 2.2 itu sarana pelaporannya itu ke DJP online ya. Kita membuat CSV kemudian melapor ke e-filing ya, DJP online. Nah sekarang itu tidak lagi kawan pajak. Jadi kita memposting pajak keluaran terus mengakui pajak masukan di aplikasi e-faktur desktop yang selama ini kawan pajak pegang itu. Nah, kemudian pada saat melapor kita masuk ke web ya. Jadi nanti kawan pajak diperkenalkan lagi nih ada satu alamat web e-faktur untuk sarana pelaporannya ya. Jadi seluruh data PKPM dan dokumen lain itu sudah langsung tersaji di web itu ya. Jadi kita kawan pajak tinggal memposting langsung terbaca ya semua faktur pajak PKPM ataupun PIB ataupun dokumen lain itu langsung terbaca ya. Jadi sebenarnya bisa mengefisien waktu karena untuk kawan pajak yang memiliki faktur yang cukup banyak, nah itu
sangat-sangat terbantu sekali dengan adanya pelaporan di web e-faktur ini ya. Oke, next. Nah, ini yang seperti Pak Agus jelaskan tadi ya. Jadi ini ada timeline implementasi. Jadi pre-populated ini sebenarnya sudah ada ya dari 2 Februari 2019 ya. Tapi pilotingnya cuma 4 PKP ya se-Indonesia. Jadi berangsur-angsur kita membenahi aplikasi kami, membenahi sistem kami sehingga sampai saat ini per 1 Oktober itu seluruh PKP di Indonesia sudah bisa menikmati aplikasi pre-populated ini ya. Jadi kalau bisa dilihat ya, dari 2 Februari 2019 itu hanya 4 PKP. Sampai saat ini 1 Oktober itu seluruh PKP se-Indonesia bisa menikmati aplikasi ini ya. Itu merupakan komitmen kami dalam apa ya? menambah kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya ya. Oke, next. Nah, ini percolated dan masa ini faktur pada 1 September. Nah, sebelum 1 September, seluruh PKP yang menggunakan faktur ini 5.400 ya. Jadi per 1 September itu sudah seluruh PKP ya. Oke, next. Oke, terima kasih. Oke. Kita kembali ke materi satu lagi. Kita masih ada materi. Nah, tapi sebelum melanjut ke materi berikutnya, kita melangkah ke materi satu dulu ya, kawan pajak ya. Ya. Oke, mungkin kawan pajak mungkin masih ada yang bertanya-tanya atau mungkin belum berhasil ya. Saya akan mengulanginya lagi. Jadi, kawan pajak yang masih belum mengupdate aplikasi e-faktur 2, silahkan mengakses e-faktur.pajak.go.id ya. Oke, setelah mengakses, nggak usah login ya. Karena menu aplikasi downloadnya ada di luar ya. Silakan sorot kursornya di bawah, ada di poin 1 ya. Aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh di sini. Silakan klik tulisan di sini. Nanti akan muncul tautan untuk download aplikasi Patch e-faktur 3.0. Silakan mengarah ke poin 6 ya. Jadi nggak usah ke poin 1 ya. Langsung ke poin 6 karena e-faktur 3.0 ini hanya berupa patch ya. Jadi beberapa fitur ya. Jadi tidak menggantikan aplikasi yang lama ya. Jadi fiturnya aja yang ditambah. Jadi silahkan download sesuai dengan bit atau laptop kawan pajak ya. 32 bit atau 64 bit ya. Mau download Mac juga ada, silahkan ya. Jadi silahkan kondisikan sesuai dengan OS laptop atau PC kawan pajak ya. Nah, setelah mendownload, nah itu akan menghasilkan file RAR. Silahkan ekstrak ya. Jadi ada nanti folder Patch e-faktur 3.0. Dalam folder itu ada 3 file. Oke ya. Nah, 3 file tersebut kawan pajak silahkan copy ya. Copy kemudian paste di aplikasi e-faktur yang eksis yang kawan pajak pakai sebelum ini ya. Yang pakai yang aplikasi 2.2 silahkan copy dan paste di sini ya. Silakan kalau ada notifikasi replace, copy and replace ya silakan itu karena memang tujuan untuk update ini menghapus file yang lama kemudian digantikan dengan aplikasi yang baru. Nah, setelah di copy paste ya, sebelumnya pastikan dulu nih database kawan pajak ini udah di backup terlebih dahulu. Ini untuk memitigasi ke depan apabila DB-nya sewaktu-waktu rusak ya. Jadi silahkan copy DB, folder DB-nya aja ya. Atau kawan pajak nggak mau pusing, ya silahkan copy satu foldernya aja semua ya. Folder faktur 2.2, silahkan pindahkan ke file mana gitu, drive apa ya. Misal dari drive D ke drive E, silahkan ya. Yang penting ada backup ya, data cadangan ya. Kemudian apabila sudah di backup, silahkan jalankan, ada namanya di ya tahap 2 ya, kelihatan ya. Oke. Silakan jalankan e-tax invoice UPD. Nah, apa gunanya sih ini? Untuk menyinkronkan database yang sebelumnya masih versi 2.2 ke 3.0. Jadi, setelah menjalankan ini, sudah selesai sebenarnya. Nah, jadi kalau sudah menekan e-tax invoice UPD, kawan pajak ini aplikasinya itu sebenarnya sudah migrasi ke 3.0. Ya, silakan merename nama foldernya dari 3.2 ke 3.0 ya. Secara mandiri. Oke, next. Oke, jalankan aplikasi seperti biasa ya, e-tax invoice. Ya, oke.
Oke, ini menu ya. Oke, kita lanjut ke materi ketiga. Nah, kawan pajak yang sudah berhasil mengupdate ya, silahkan buka aplikasinya, password dan user dan passwordnya masih sama, yang masih menggunakan yang lama ya, silahkan buka. Nanti ya, oke, next, kita connect, oke, next. Nah, user dan password masih sama ya, kawan pajak yang masih lama, oke, next. Nah, tahu tidaknya berhasil nggak update-nya tadi? Nah, kita lihat di menu informasi yang sebelah kiri atas. Nah, di situ tertera 3.001. Nah, apabila belum berubah ke situ, berarti proses update aplikasi yang kawan pajak lakukan tadi itu belum berhasil ya. Silakan ulangi tahapan yang tadi sampai berhasil ya. Oke, next. Nah, oke, next. Nah, oke, back dulu deh. Back lagi. Nah, menu terbaru dari aplikasi ini sebenarnya ini nih ya. Ada menu pre-populated data. Jadi ada 3 di situ yang kita pre-populated kan, jadi tersaji. Kawan pajak tinggal memilih ya. Di situ ada faktur pajak masukan, kemudian ada dokumen impor PIB. Jadi PIB itu ada beberapa macam, ada 8 ya, nggak salah tadi sesuai dengan per 13/2019. Kemudian ada VAT refund untuk turis ya. Ada 3. Kemudian oke, next. Nah, kemudian ada menu tambahan lagi nih. Nah, setiap ada tambahan aturan baru, ada PMK, kemudian ada penerbitan faktur, terkait penerbitan faktur. Nah, pastikan ada cap-cap khusus nih. Bilang ini PPN dibebaskan berdasarkan PMK ya, PMK apa. Nah, kawan pajak nggak perlu khawatir karena di aplikasi ini sudah tersaji. Jadi, kawan pajak yang sebelumnya mungkin masih menginput manual di referensi, oke, sekarang udah tersaji ya. Jadi tinggal membuka menu kode cap ini, sinkronis kode cap, refresh aja ya. Nanti akan tersaji cap-cap baru yang eksis untuk pembuatan fakturnya ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke menu pertama, menu tambahan, menu fitur baru ya. Jadi ada PM pre-populated ya. Jadi kawan pajak, oke, next coba. Nah, tinggal mengisi. Kawan pajak mau melihat atau mau mendapatkan, mau menarik data masa apa gitu ya. Di sini kita contohkan di masa Mei 2020. Kawan pajak bisa terserah mengetik masa September 2020 ya, sesuai kondisinya ya. Kemudian kalau sudah, nah di sini ada kolom NPP dan nomor. Nah ini sebenarnya opsional. Seandainya kawan pajak memiliki transaksi yang masif sekali dan ingin pengklasifikasian, nah di sini kita sajikan bisa search by NPWP juga atau nomor faktur ya. Jadi nomor 2 kolom ini sebenarnya nggak perlu diisi ya. Kalau setelah mengisi masa dan tahun ya silahkan klik get data. Nah oke, get data ini menarik data faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan di masa Mei. Oke, next. Nah, setelah kita mengklik get data, tentunya ada otorisasi lagi ya, maksudnya meyakinkan aplikasi bahwa apakah user ini memang berhak untuk menarik data atau berhak untuk mendapatkan fasilitas ini. Seperti biasa, masukkan cap-cap, password aplikasi e-faktur, ya, kemudian submit, oke, next. Nah, setelah submit, ada lagi nih kode captcha ini double-double keamanannya ya. Ini sebenarnya mitigasi dari kami itu supaya server di pusat itu enggak melebar dan user lain itu bisa menikmati ya, bukan menikmati, bisa menggunakan aplikasi faktur tanpa terkendali ya. Seperti itu. Jadi supaya lalu lintas data itu lancar ya. Jadi kita memitigasi menggunakan captcha. Oke, next. Oke, next. Nah, kalau pengisian salah akan ada kode merah error. Input salah ya. Oke, ulangi lagi sampai benar ya. Oke, kalau sudah, nah di contoh ini tersaji ada 2 faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan di masa Mei ya.
Nah, jadi kalau kawan pajak melihat di sisi kanan, nah itu ada dikreditkan. Nah, itu defaultnya semua ya. Jadi faktur pajak yang tersaji itu, pajak masukan itu semua default dikreditkan. Ya, 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 ya. Nah, dari kawan pajak sendiri itu memfilter nih, yang mana sih yang transaksi yang tidak bisa dikreditkan, yang masuk B3 ya. Dari formulir B1, B2 itu menjadi B3, tidak dikreditkan. Oke, next. Nah, di sini kalau kawan pajak ingin merubah pengkreditan, cukup sorot. Kalau satu, cukup sorot satu. Kalau beberapa, ya bisa di multiple ini ya, multiple choice, multiple, Shift gitu. ya, multiple shift, bisa shift. Nah, kemudian ubah pengkreditan. Nah, di situ bisa diubah dapat kreditkan atau tidak dapat dikreditkan ya. Kalau tidak dapat dikreditkan, silakan pilih tidak dapat dikreditkan ya, klik OK ya, coba next. Nah, di sini akan berubah ya. Jadi sebelumnya bisa dikreditkan menjadi tidak ya. Jadi dari formulir B2 ke B3 ya. Kemudian ada notifikasi apakah Anda yakin akan upload. Jadi kawan pajak untuk menarik data tetap ada proses upload ya, yang selama ini kawan pajak lakukan setelah menginput kemudian upload. Nah, tahapan itu masih ada ya. Oke, setelah yakin data pajak masukan yang ingin dikreditkan sekian, oke, kemudian upload. Nah, jadi misalnya nih di antara dua faktur pajak ini, kawan pajak nggak ingin mengkreditkan di masa itu, yang nggak usah upload ya. Cukup sorot saja yang ingin diakui atau ingin dikreditkan di masa itu ya. Bisa dipilih, oke, bisa difilter PM aja, PM apa aja sih yang ingin dikreditkan di masa itu. Nah, ini bisa kalau PM yang nggak dikreditkan di masa ini, yang masa diposting, PM itu akan terpanggil apabila kita memposting masa pajak berikutnya. Misal ini bulan 5. Nah, ketika kita memposting masa Juni, nah PM yang tidak dikreditkan di masa Mei itu akan terpanggil kembali di masa Juni ya, sesuai dengan aturan pengkreditan. Oke, kita next. Setelah diupload seperti biasa, oke. Nah, setelah diupload seperti biasa ya, kawan pajak jangan lupa menjalankan uploadernya ya. Jadi tetap menggunakan uploader untuk membuat upload itu sukses ya. Tetap menjalankan di meja upload, silakan jalankan uploadernya dulu. Kemudian setelah menjalankan uploadernya, kita masuk ke menu pajak masukan seperti biasa, administrasi faktur ya. Kita lihat hasilnya. Sebelumnya kawan pajak menginput di sini, nah langsung tersaji. Oke, next. Nah, langsung tersaji di sini ya kawan pajak ya. Jadi aplikasi faktur ini menyajikan menu pre-populated. Nah, itu kawan pajak setelah mengklik get data, oke, kemudian mengupload. Nah, data tersebut itu akan muncul di menu faktur pajak masukan ya. Jadi kawan pajak kalau mau membandingkan sebelum masuk ke menu pre-populated tadi, silakan masuk ke menu pajak masukan. Nah, di situ pasti belum muncul faktur yang dipilih tadi ya, sebelum masuk ke menu populated. Oke. Kalau setelah ini ya, kita lihat ya di sini masa Mei ya, ini sudah sesuai. Kemudian seperti biasa. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, lanjut lagi untuk tahapan berikutnya. Nah, ini kalau tadi dari sisi pajak masukan, nah sekarang dari sisi PIB ya. Oke, next. Oke, sama seperti tadi, get data itu ada captchanya. Oke, next. Nah, di sini ada, jadi kawan pajak dalam setiap penarikan data, get data, itu kami hanya bisa per tarikan itu hanya 1.000 ya. Jadi kawan pajak misal ada misal 2.800 ya. Jadi ada 3 kali penarikan data ya. Jadi itu untuk membatasi server ini juga ya, supaya bisa di user lain bisa tidak terkendali ya dalam penggunaan aplikasi fakturnya. Jadi kita batasin per 1.000 ya. Jadi ini apa ya?
bisa berubah ya. Jadi ke depan mungkin bisa saja 10.000 ya, tergantung sistem atau kapasitas di server kami ya. Oke, next. Nah, ini tinggal memilih yang PIB mana aja yang mau dikreditkan di masa itu ya. Oke, next. Oke, sinkronisasi. Nah, ini di menu tambahan lagi, ini sinkronisasi cap ya. Jadi kalau ada PMK terbaru keluaran yang mungkin SKB ya, memerlukan SKB atau SKTD atau mungkin faktur pajak 07 atau 08. Nah, di sini kita langsung sediakan. Jadi kawan pajak nggak perlu input manual lagi, cukup klik sinkronisasi kode cap. Oke, next. Oke, masukkan kode CAPTCA. Nah, di sini akan muncul nih kode-kode cap yang bisa kawan pajak gunakan ya. Jadi tanpa input manual, kita langsung sajikan nih kode cap yang eksis, yang terbaru ya. Oke, next. Nah, untuk aplikasi e-faktur ini cukup sampai sini. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pelaporan. Oke, pelaporan. Nah, kawan pajak sebelumnya untuk aplikasi e-faktur 2.2, kawan pajak setelah memposting pajak keluaran atau pajak masukan, nah itu setelah itu memposting SPT ya, kemudian meng-create file. Nah, tahapan itu udah nggak ada lagi sebenarnya di sini ya. Menu itu khusus untuk masa sebelum September ya. Jadi kawan pajak yang masih ada tunggakan pelaporan atau masih ada pembetulan yang ingin dilakukan, silakan di aplikasi e-faktur desktop ya. Masih menggunakan mekanisme yang lama, create file CSV, kemudian lapor di DJP online. Nah, khusus masa pelaporan September dan setelahnya, kita menggunakan aplikasi web ya, web e-faktur. Jadi kita sediakan sarana di web e-faktur. Silakan kawan pajak yang ingin mengakses ya, web efaktur.pajak.go.id. Oke, sebelum mengakses ini pastikan file sertifikat kawan pajak itu sudah terimpor atau terintegrasi di browser. Ya, kalau kawan pajak menggunakan Chrome, silakan cari settingan untuk menginput atau mengimpor file sertifikat elektronik. Kalau kawan pajak biasa meminta nomor seri faktur, pasti otomatis sudah terinput tuh. Nah, kalau kawan pajak yang belum, silahkan mengimpor terlebih dahulu ya sertifikat elektroniknya di browser ya. Ada di settingan. Silahkan pilih menu paling kanan atas, kemudian cari settingan ya. Silahkan file search ya, menu situ silahkan cari setting, kemudian cari klik aja define ya, sertifikat. Ini nggak ada di sini. Klik aja sertifikat, search, nanti akan tampil di situ. Kita ya kawan pajak silakan impor ya secara mandiri. Kalau ada kendala silahkan tanyakan di sini ya. Di chat nanti bisa dibantu ya teman-teman ya. Kalau ada kawan pajak merasa kesulitan gimana sih dapat informasi terkait sertifikat ini ya. Silakan bertanya di chat ya kalau ada terkendala yang belum terimpor ya file sertifikatnya. Oke, lanjut. Nah, setelah mengakses web e-faktur ini, otomatis tahapan awal nanti ada notifikasi pop-up yang memilih file sertifikat ya sebelum ini. Ya, nanti ada pop-up, silahkan kawan pajak umpamanya kawan pajak ini memegang beberapa sertifikat nih yang terimpor di browsernya. Nah, silahkan pilih kawan pajak mau memilih atau melaporkan perusahaan yang mana ya, tinggal disorot. Oke. Nanti otomatis profil berupa NPWP dan nama otomatis akan muncul ya sebelum sign in. Nanti akan muncul NPWP, kemudian atas nama WP apa, kemudian masukkan password akun PKP atau password Enova atau password aktivasi ya yang kawan pajak lakukan. Oke, input password. Oke, kemudian login. Oke. Nah, tahapan atau tampilan awal setelah login ini nih ya kawan pajak ya. Jadi ada 3 menu di sebelah kiri, ada home, ada profil PKP, administrasi, SPT. Oke, next. Nah, sebelum melapor, alangkah baiknya atau memang ini wajib ya. Jadi lengkapi dulu profil PKP-nya ya. Jadi ada nama penandatangan, ada nama penandatangan SPT,
ya, jabatan apa, kemudian simpan, ya. Cukup 3 itu aja, jadi nggak usah mengisi lagi seperti yang dulu ya. Nomor telepon, ada kode pos, ya cukup 3 aja ya. Oke, simpan perubahan kalau sudah. Di sini ada profil pengguna. Oke, next aja. Ini sekedar informasi aja. Oke, next. Nah, untuk pelaporan, kita masuk di menu ketiga, yaitu administrasi SPT. Ya, di situ akan muncul monitoring SPT yang sudah pernah dilapor di web ini. Jadi kawan pajak jangan kaget apabila membuka web ini, kemudian kok SPT-SPT sebelumnya nggak tampil ya, itu. Karena pelaporan ini hanya untuk September 2020 dan setelahnya, ya. Jadi pelaporan sebelumnya itu nggak tercakup di sini, ya. Oke. Nah, untuk memposting, ya di sebelah kanan atas di apa ya, di warna biru itu ada tambah posting SPT ya. Kita ya itu kawan pajak. Oke, kita next dulu slide-nya. Nah, di situ setelah kita klik, nah kita disuruh memilih masa apa sih yang ingin dilaporkan. Nah, misalnya kawan pajak ingin melapor masa September, silakan mengetik masa September ya, angka 9 ya. Jadi ini kita mengetik, ada pilihan di situ angka 9, kemudian pembetulan ke 0 ya, oke. Kemudian submit ya kawan pajak ya. Jadi kawan pajak kalau ingin mempraktekkan langsung pelaporan masa September silakan ya. Oke, klik submit. Oke, setelah klik submit, next. Nah, akan ada tunggu perintah proses posting berhasil ya. Silakan tunggu beberapa detik. Oke. Nah, setelah berhasil ya, di situ statusnya sukses posting ya. Jadi postingnya itu berhasil. Setelah berhasil di menu action ya, kita bermain action lagi nih. Oke, di menu action ada menu buka. Ya, sebelum dikirim ya, tentunya kita harus betul-betul meyakini kebenaran data tersebut ya. Jadi kita harus buka dulu nih kawan pajak nih SPT yang kita ingin laporkan ya. Klik buka, oke next. Nah di sini ada beberapa oke. Sebelum masuk ke situ, di sini ada 3 submenu ya, lampiran detail, kemudian lampiran AB, kemudian induk ya. Kawan pajak bisa lihat di atas, sebelah atas ada lampiran detail, lampiran AB, induk. Nah, untuk lampiran detail itu isinya ini aja, data ekspor ya, PK untuk penyerahan dalam negeri, kemudian ada PM impor, ada PM dalam negeri, kemudian ada PM yang tidak dapat dikreditkan. Jadi kawan pajak hanya bisa melihat atau kawan pajak kalau ragu apa benar sih isiannya ya silakan lihat, klik satu-satu kemudian tampilkan. Oke, next. Nah, misal kita ingin membuka data ekspor, kemudian tampilkan, akan muncul berapa sih data ekspor yang terjadi di masa Mei 2020. Oke, next. Sama PK dalam negeri. Jadi kawan pajak setelah membuat faktur keluaran di aplikasi desktop ya, aplikasi faktur yang 3.0. Nah, ini akan tampil otomatis di sini ya. Tampil otomatis, jadi silakan memverifikasi ulang data pajak keluaran yang sudah pernah diterbitkan, apakah sudah benar apa enggak. Kalau enggak ya silakan kembali lagi ke aplikasi faktur desktop untuk memperbaikinya ya. Oke, next. Di sini ya ini untuk melihat-lihat aja. Oke, next. Di sini nggak ada yang bisa dirubah ya kawan pajak ya, hanya menampilkan ya. Oke, next. Nah, kemudian tiba di lampiran AB. Nah, sama seperti biasa di aplikasi desktop ya, faktur desktop, di lampiran AB itu bisa diisi apabila kawan pajak mempunyai kegiatan atau penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung ya. Silakan isi berdasarkan transaksi di masa tersebut ya. Silakan isi. Oke, next. Nah, di lampiran AB itu ini mengisi faktur pajak digunggung ya. Diisi berapa DPP-nya, PPN-nya ya. Kalau ada PPNBM-nya silakan. Oke, next. Oke, untuk rekapitulasi perolehan silakan disandingkan dengan data-datanya kawan pajak miliki. Apakah benar isiannya seperti itu? Oke, next. Kemudian apabila kawan pajak memiliki data lebih bayar masa sebelumnya hasil kompensasi, silakan tulis ulang di sini. Jadi data hasil kompensasi masa sebelumnya masih tetap input manual, itu berdasarkan self assessment berapa sih kelebihan bayar yang
dikompensasikan dari masa sebelumnya ya. Silakan kawan pajak tulis di pajak masukan lainnya nih di uraian poin 3 ya. Sama seperti biasa. Oke, kita ketik berapa LB dari masa sebelumnya. Next. Nah, setelah bagian 3 ini kita isi, kita yakini kebenarannya, kita centang surat pernyataan nih kawan pajak nih. Kita centang, kemudian submit ya. Submit. Nah, oke, setelah submit, oke, next. Nah, akan muncul, ini akan terulang terus ya kawan pajak ya. Jadi pastikan file sertifikat itu mudah diakses. Misal di luar Drive D atau kawan pajak familiar di folder mana ya. Jadi akan dicari terus ya file sertifikatnya ya. Setiap kali submit, dicari file sertifikatnya. Itu merupakan otorisasi apakah kawan pajak berhak enggak proses ini ya. Oke. Setelah memilih file sertifikat, choose file yang dimasukkan itu passphrase ya. Passphrase itu password yang dibuat saat mendownload file sertifikat kawan pajak di efaktur.pajak.go.id ya. Oke, kalau salah dia nggak mau tersubmit. Oke, setuju. Oke, next. Nah, setelah setuju nanti submit SPT AB berhasil. Oke. Nah, next. Nah, setelah meyakini lampiran AB sudah terisi, kita ke induk. Nah, bagi kawan pajak yang tidak memiliki transaksi di misalnya masa September kawan pajak buat, kalau lampiran AB itu nggak usah dilirik ya, langsung aja ke induk ya. Kalau nggak ada transaksi sama sekali, nihil, atau mungkin transaksi dengan bendahara, oke, langsung aja ke induk. Karena lampiran AB itu untuk ini aja ya, mengisi apabila faktur pajak, ada faktur pajak yang digunggung atau ada kelebihan dari masa sebelumnya ya. Oke, kalau nggak ada, langsung ke induk. Di induk akan tersaji lampiran dari A1 sampai dengan B3, kemudian AB ya, nanti tersaji di sini, terakumulasi di formulir induk. Oke, next aja. Oke, nah di sini contoh yang kita berikan di sini ada kurang bayar 100.000 ya. Jadi ada pajak keluaran 200, kemudian ada pajak masukan 100 ya. Jadi ada terdapat kekurangan bayar sebesar 100.000 rupiah. Nah ini kita seolah-olah lupa dulu nih, maksudnya belum dibayar ya. Oke, next. Oke, untuk poin berikutnya, kalaupun ada terjadi kelebihan bayar, silakan kawan pajak mengisi kompensasi ke masa berikutnya. Oke, ya. Next. Nah, ini untuk PPN membangun sendiri, kalau ada silakan diisi ya. Oke, ini situasional aja, kalau ada kegiatan diisi, kalau enggak ya enggak ya. Oke. Nah, ini untuk pembayaran kembali PM bagi PKP yang gagal berproduksi, situasional juga. Oke, next. Ini untuk PPNBM, kalau ada diisi ya. Kalau enggak ya enggak ya. Nanti akan terisi otomatis kok kalau memang ada ya. Oke, next. Kemudian kalau sebelumnya kawan pajak itu mencentang secara mandiri formulir 11AB, mencentang sendiri ya formulir-formulir ini. Nah, ini sudah tercentang otomatis ya kawan pajak ya. Sudah tersaji, sudah tercentang otomatis. Kemudian hanya mencentang kawan pajak nanti hanya mencentang pernyataan. Ya, isi mencentang pernyataan, isi nama jelas, siapa penandatangannya, jabatannya apa ya, tempat tanda penandatangan seperti biasa. Oke, next. Nah, seperti ini misal ya Jakarta ya, nama PKP-nya siapa, nama jelas, silakan isi jabatan apa. Nah, setelah mencentang surat pernyataan, mengisi nama penandatangan, silakan submit ya. Submit, next. Nah, ternyata ada isian yang belum lengkap nih kawan pajak nih, yang tadi ya. Jadi ada pembayaran yang belum dilakukan. Oke. NTPN, PPN belum diisi. Nah, kita kembali ke menu itu nih, menu data pembayaran. Jadi ke menu B ya, menu B. Oke. Di situ ada NTPN, ya ada logo pencarian. Silakan klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, next. Nah, apabila kawan pajak menginput NTPN yang salah, ada notifikasi NTPN salah. Oke, jadi pada saat menginput NTPN, ini kawan pajak tenang ya, jadi langsung divalidasi ke sistem kami. Apabila salah itu nggak akan berhasil ya. Jadi pastikan masa, KJS, dan nominal itu benar ya. Kalau nggak ya nggak akan tervalidasi ya. Oke, next.
Nah, ini akan tersaji kalau kita berhasil menginput. Nah, itu masih ada pilihan mau digunakan apa enggak ya. Action gunakan. Kita klik gunakan ya. Oke, 100.000. Oke, next. Berhasil submit. Nah, setelah ditambahkan data pembayaran, nah itu akan submit SPT yang tadi di pending. Nah, itu akan berhasil. Nah, kita klik OK, next. Nah, pada saat lapor SPT, oke, menu sebelumnya dulu. Coba menu sebelumnya. Nah, di menu ini setelah submit, di menu action itu kawan pajak bisa lihat di situ ada buka, hapus, lapor. Nah, yang tadi baru kita lakukan itu baru buka ya. Jadi memastikan memverifikasi data apakah data isian benar, kemudian mengisi yang perlu diisi seperti data pembayaran ya, kemudian submit. Nah, itu masih proses buka. Nah, kemudian di bawahnya ada hapus. Kalau kawan pajak nih masih sepertinya data yang saya isi tadi salah nih. Nah, kawan pajak silahkan hapus. Nah, nanti posting ulang berikutnya. Apabila sudah meyakini itu benar ya, silahkan ke action berikutnya, itu lapor ya. Oke, next. Nah, setelah kita klik lapor ya, di sini akan muncul intisari SPT masa yang akan dilaporkan, tahun pajak, masa, kurang bayarnya berapa. Di sini ada file lampiran nih. File lampiran, mungkin kawan pajak bertanya, ini file lampiran seperti apa ya? Jadi kawan pajak misalnya ada data pembayaran atau kawan pajak ada bergerak di bidang kendaraan bermotor, itu harus melampirkan di RKB ya. Di RKB atau kawan pajak ada kekurangan bayar, itu semacam SPT. Jadi file lampiran pendukung SPT. Jadi nggak usah mengupload SPT-nya lagi ya. Jadi double-double. Jadi ini sebenarnya file yang tidak didokumentasikan di aplikasi web ini ya. Jadi seperti file SSP ya, bukti bayar atau file daftar rincian kendaraan bermotor untuk kawan pajak yang bergerak di menjual kendaraan bermotor ya. Oke, silakan pilih file. Jadi penamaan filenya bebas ya, harus berbentuk PDF. Itu kapasitasnya itu sebisa mungkin di bawah 5 MB ya kawan pajak ya, di bawah 5 MB. Apabila di atas itu kemungkinan besar pasti nggak akan gagal upload ya. Silakan next, choose file. Oke, next, nanti akan ada progress 100% berhasil, kemudian ya akan ada progress 100% berhasil. Kemudian setelah progresnya berhasil, kita klik lapor. Jadi kawan pajak yang status nihil itu nggak usah pusing, file lampiran nggak usah diisi ya, daripada kawan pajak kita nihil apa nih yang ingin dilampirkan ya. Jadi nggak usah pusing, nggak usah lampirin apa-apa, langsung aja klik lapor ya. Oke, next, lapor. Proses lapor SPT berhasil. Oke. Nah, jadi kawan pajak bisa ada menu tambahan nih. Kalau udah sukses lapor, nanti ada melihat SPT ya. Oke, ini daftar SPT, bisa next aja. Nah, kawan pajak bisa melihat SPT-nya, bisa mencetaknya juga. Oke, next. Nah, jadi action yang tadi ada 3, ada buka, ada hapus SPT, kemudian ada lapor. Setelah sukses berhasil lapor, nah itu actionnya 2 ya. Jadi actionnya berubah lagi nih, ada cetak tanda terima, kemudian ada cetak SPT. Nah, cara mengetahui sudah sukses lapor ya itu lihat actionnya. Kalau actionnya sudah tertera cetak nomor tanda terima elektronik, kemudian cetak SPT, berarti kawan pajak telah sukses untuk melaporkan masa pajak itu ya. Oke. Ini ada contohnya, sama seperti biasa, BPE-nya seperti ini. Jadi BPE ini udah nggak muncul lagi di email pajak ya, email pajak yang terdaftar ya di DJP Online. Jadi udah beda tempatnya nih kawan pajak J. Jadi kawan pajak nggak usah bingung, kok di email belum nyampe-nyampe. Jadi ini beda ini lagi ya, beda aplikasi ya. Nggak sama di DJP Online. Kalau DJP Online tanda terimanya akan dikirimkan kembali ke email ya. Kalau ini enggak ya. Jadi cukup sampai di web ini aja kita beritahukan tanda terima elektroniknya. Oke. Nah, ini terima kasih ya. Jadi tadi pemaparan dari saya, semoga masuk ya. Mungkin saya serahkan kembali ke moderator untuk sesi berikutnya ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik.
sebelum kita masuk ke sesi diskusinya, jadi saya catat tadi ada beberapa, hanya 3 poin penting untuk awal ini yang harus kawan pajak concern-nya di mana. Yang pertama itu update aplikasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kawan pajak untuk menggunakan e-faktur 3.0, jadi banyak yang belum tahu nih kalau ternyata melaporkan kemarin tuh lapor SPT atau bikin SPT PPN-nya udah nggak bisa, atau bikin faktur udah nggak bisa, itu karena memang masih pakai aplikasi 2.2. Nah, sekarang biar dapat digunakan harus segera diupdate ke 3.0, dan mengupdate-nya juga sangat sederhana, nanti juga dikasih di akhir sesi ini bagaimana tahap-tahapannya. Jadi tidak ada yang perlu kita install, hanya mengupdate page yang tadi, tinggal dikopikan ke folder aplikasi e-faktur desktopnya yang lama. Yang kedua itu hanya ada tambahan menu di Pre-Bulet tadi, ada VAT refund, ada PM yang udah tersedia, ada PIB yang sebelumnya mungkin kawan pajak di aplikasi desktop yang sebelumnya itu kan direkam sendiri ya. Kalau sekarang seperti tadi yang ditampilkan sudah tersedia, tinggal dipilih mana yang akan dikreditkan pajak masukannya. Dan yang ketiga itu di pelaporan. Di pelaporan ini sangat memberikan kemudahan untuk wajib pajak tentunya, karena yang sebelumnya kita laporkan PPN di DJP online, kadang terkendala token kodenya yang nggak masuk ke email, dan juga wajib pajak harus meng-create sendiri CSV-nya di aplikasi e-faktur. Nah, yang sekarang di pelaporan yang web e-faktur ini, seperti tadi sudah tersedia semua, hanya kawan pajak tinggal mengcopy-nya saja. Jadi nggak perlu lagi, kalau sudah terlapor di web e-faktur tadi, tidak perlu lagi melaporkan di DJP online per September dan seterusnya ya Pak Taufik ya. Jadi udah nggak bisa nih per September dan seterusnya sudah nggak bisa melaporkan di DJP online. Terus tambahan, jadi kemarin terkendala itu ada wajib pajak yang melaporkan mencoba di web e-faktur ternyata nggak bisa. Nah, ternyata itu harus memastikan dulu settingan laptopnya atau PC-nya. Kalau seandainya jamnya settingannya salah dan regionnya juga salah, itu harus di-setting dulu. Jadi setting regionnya Indonesia dan tanggalnya udah betul, tanggalnya misalnya hari ini tanggal 7 nih, 7/10/2020, begitu settingannya. Begitupun dengan jamnya, kalau jamnya sudah update, regionnya sudah betul Indonesia, bakal bisa terlapor. Itu saja ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi kepada kawan pajak yang ada pertanyaan silahkan raise hand ya, atau lambaikan tangan ke kamera. Jadi akan kami tanggapi. Silakan kawan pajak yang ada pertanyaannya terkait e-faktur 3.0 Pre-Bulet ini. Ya, oke, mungkin dari Ibu Siti Hamsina ya, silakan. Silakan Ibu Siti Hamsina. Kok ke mute itu? Udah bisa? Oh, dia nggak mau. Oke. Oh. Dari pembelian dari lawan transaksi, tapi masa pajak bulan Mei 2020 akan bisa dikreditkan ke masa pajak September. Oke, jadi ada transaksi pembelian dari masa Mei ya. Kemudian apakah bisa dikreditkan ke masa September? Nah, yang pertama dipastikan bahwa faktur pajak pembelian itu dibuat di masa apa dulu nih? Kalau betul di masa Mei, berarti ketentuan atau batas pengkreditan itu bisa di masa itu atau 3 bulan setelahnya ya. Jadi masa Mei bisa Juni, Juli, Agustus ya. Jadi akhirnya itu Agustus. Jadi untuk September itu pasti nggak muncul ya. Jadi kawan pajak kalau memposting masa September, PM yang ada di posisi Mei atau yang dibuat di bulan Mei itu nggak terpanggil di masa September ya. Jadi solusinya silakan Ibu melakukan pembetulan di masa itu ya, bisa di masa Mei, Juni, Juli, Agustus. Silahkan memilih di masa itu, silahkan mengajukan pembetulan, kemudian
lapor ke DJP online ya. Jadi belum menggunakan web e-faktur, jadi masih yang versi yang lama ya. Gitu ya Ibu ya. Mungkin udah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Ibu Siti Hamsinah, bagaimana? Sudah terjawab ya pertanyaannya? Tinggal dibetulkan saja SPT masanya, nanti dilaporkan, cuman masih menggunakan DJP online, belum bisa pakai yang e-faktur web, karena bulannya masih bulan Mei. Selanjutnya, pertanyaan dari Fardi. dari Bapak Fardi. Lapor lewat DJP online di bulan September. Oke, apabila sudah melapor masa September, itu nggak perlu lagi lapor ke web e-faktur karena akan terjadi double. Jadi cut off-nya sebenarnya itu tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Oktober. Jadi sebelum 5 Oktober itu kawan pajak masih bisa mengakses DJP online ya untuk melaporkan masa Septembernya. Setelah itu akan di-lock. Jadi kawan pajak yang belum melaporkan masa September, silahkan akses web e-faktur untuk pelaporan masa Septembernya ya. Jadi kawan pajak udah terlanjur lapor ke DJP online, nggak perlu mengulang lapor lagi ya, cukup sekali aja ya. Karena apabila kawan pajak sudah menerima bukti penerimaan elektronik itu udah sah ya. Jadi nggak usah khawatir ya, udah terlapor kok ya. Gitu Ya, Pak Fardi Pak ya. Fardi. Oke, ada pertanyaan lagi, Ada lagi dari CV Mitra Abadi. engineering ya. Oke, apa pertanyaannya? Saya terlanjur upload satu faktur pajak tertanggal 1 Oktober dengan versi apakah versinya dibuat ulang? Oke. Jadi aplikasi e-faktur 3.0 ini tidak menggantikan aplikasi sebelumnya ya Ibu ya. Jadi hanya mengupgrade ke 3.0. Jadi database yang digunakan itu masih database yang lama ya. Jadi semua data-data faktur pajak masukan keluaran itu nggak hilang. Jadi yang digunakan masih database lama. Cuman ada beberapa fitur yang kita tambahkan ya. Jadi yang digantikan tadi cuman ada 3 file ya. Kalau Bapak Ibu kawan pajak perhatikan tadi yang kami jelaskan, cuman ada 3 file. Jadi file itu ada e-tax invoice, ada e-tax invoice main, kemudian ada e-tax invoice UPD. Jadi tidak menggantikan database yang eksis yang kawan pajak punya ya, kawan pajak gunakan saat ini ya. Jadi cuma menggantikan aplikasi itunya aja, tidak mereplace database kawan pajak. Jadi database-nya aman ya. Jadi semua aktivitas yang terekam di aplikasi e-faktur 2.2, kemudian di upgrade 3.0 itu masih eksis ya, masih ada. Jadi silakan kawan pajak buka untuk memastikan keberadaan PMPK-nya setelah di upgrade ya. Ya, begitu CV Mitra Abadi. Jadi cuman di upgrade, tidak diganti ya aplikasinya, hanya di upgrade. Jadi yang faktur-faktur yang sudah dibuat sebelumnya, sebelum mengupdate itu masih ada, nggak masalah karena database-nya masih kita pakai yang itu, karena kita hanya mengupdate saja. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Hasan. Apakah ada fitur e-faktur 3.0 untuk rincian transaksi pajak masukan? Apakah ini kemana nih arah pertanyaannya? Apakah ada fitur e-faktur 3.0 untuk rincian transaksi? Begini ya. Mungkin rincian fakturnya apa saja saja. Gitu. Begini, kalau Pak Hasan udah mengupgrade aplikasi ke 3.0, silahkan buka aplikasinya. Di situ nanti ada menu tambahan pre-populated data ya. Silahkan Pak Hasan ketik masa yang ingin dilaporkan, misal masa September nih, ya. Silahkan ketik masa September 2020, kemudian klik get data. Nanti di situ akan tertampil atau akan tertera faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan di masa September. Ya, gitu seterusnya. Apabila Pak Hasan memposting SPT masa Oktober misalnya, ya akan muncul juga faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan di masa itu. Misalnya ada faktur pajak yang mungkin terlewat nih di masa September yang belum dikreditkan. Nah, itu akan muncul terus sesuai dengan masa penkreditannya. Gitu Pak Hasan ya. Mungkin itu ya mas pertanyaannya ya. Mohon maaf kalau terjawab ya Pak Hasan. Oke, jawab selanjutnya. Dari Ibu Eka Mulyanti, pertanyaannya tadi setelah backup semua pajak masukan yang sudah diinput di tadi V2 otomatis masuk ke yang V2 ya, versi 2-nya otomatis masuk ke aplikasi yang versi 3 ya? Iya. Oke, sama seperti tadi mungkin jawabannya. Jadi
aplikasi ini hanya mengupgrade saja, tidak menggantikan ya. Jadi database yang digunakan itu masih database yang lama ya. Jadi hanya aplikasinya aja yang diganti ya. Jadi ada 3 file ya kalau Ibu menyimak ya, iTax Invoice, iTax Invoice Main, sama iTax Invoice UPD. Jadi nggak ada kaitannya dengan database ya. Jadi hanya mengupgrade ke aplikasinya aja. Jadi database-nya masih aman kok Bu ya. Oke, jadi semua data-data yang Ibu sudah input masih ada ya, masih kelihatan ya. Oke. Ya, begitu ya Ibu Eka Mulyanti, mungkin terjawab. Jadi saya tambahkan aplikasi ini masih dipakai database yang lama. Hanya kita mengupdate saja agar di menu yang versi 3.0 ini sudah ada menu tambahan tadi yang pre-populate. Artinya di mana PM yang dulunya Bapak kawan pajak input sendiri, sekarang sudah bisa muncul di situ. Tinggal di get data saja, nanti muncul pajak masukannya yang dapat dikreditkan pada masa itu. Jadi nggak ada tuh, nggak ada yang apakah di versi 2 saya membuat faktur nanti misalnya di versi 2 direkam pajak masukan, lalu nanti di versi yang 3.0 hilang, bagaimana itu? Enggak, nanti hanya mengupdate saja, tidak merubah semuanya, karena database yang kita pakai masih database lama, begitu ya Pak Taufik ya? Iya, betul Jadi sekali. nggak ada perubahan kalau mengenai database-nya, masih tetap sama. Selanjutnya pertanyaan dari PT Prima Besar Jaya. Pertanyaannya mau tanya, kalau data faktur pajaknya sudah muncul di faktur pajak masukan, tapi secara fisik saya belum terima dari lawan transaksi, bagaimana ya Pak? Oke, jadi kelebihan di aplikasi ini, aplikasi Pre-Populated 3.0, kawan pajak nggak usah menunggu fisik dari lawan transaksi ya, karena ketika lawan transaksi sudah mengupload dan upload sukses, itu kan pajak bisa langsung memonitoring pajak masukannya, pasti udah masuk di aplikasi kawan pajak miliki ya. Silahkan masuk ke menu pre-populated, get data, pasti udah langsung muncul di situ ya. Misal kawan pajak itu ada transaksi di masa Oktober lah ya, sekarang ya, masa Oktober, tapi sampai sekarang ini kawan pajak itu belum menerima faktur pajak masukan dari lawan transaksi ya. Jangan khawatir, kawan pajak tidak perlu menunggu nerima fisik dari lawan transaksi. Ya, ketika data itu sudah ada di menu pre-populated, itu datanya sudah sah. Jadi nggak usah lagi menunggu fisik ya dari lawan transaksi ya. Cukup lihat aja nih, masuk aja di menu pre-populated, get data, datanya udah masuk atau belum. Kalau udah masuk ya berarti langsung bisa digunakan kawan pajak ya tanpa menunggu fisik diterima ya. Gitu ya Pak Prima Besar Jaya. Ya, jadi nggak perlu lagi ditunggu tuh fisik fakturnya, karena kita Iya, nggak perlu rekam ya Pak betul. Taufik ya. Betul Jadi sekali. sudah kami Jadi, ya. dari DJP sudah menyediakannya. Betul dari sekali. di pre-populate tadi. Oke. Terjawab ya. Selanjutnya dari Ibu Mega. Wah, Tadi yang kabar salam Bu sama Mega Pak we. Taufik ya, Ibu Mega. Oke, makasih Bu Mega. Pertanyaannya, Ya. apakah PIB sudah bisa pre-populated juga? Oke, terima kasih. Mungkin maksud Ibu Mega ini PIB ya, pemberitahuan impor barang ya. Sesuai dengan yang kami paparkan tadi, jadi kami menyajikan ada 2 nih yang di pre-populated-kan kan. Ada faktur pajak masukan dalam negeri, kemudian ada pemberitahuan impor barang. Nah, ya. Untuk 2 item tersebut kita populate-kan. Kemudian ada mungkin yang dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak itu belum ya. Jadi menunggu aja, yang eksis sekarang itu hanya 2 ya. Faktur pajak masukan dalam negeri, kemudian pemberitahuan impor barang ya. Jadi 2 item itu yang kami perpulitkan untuk sekarang. Jadi mungkin berikutnya ada tambahan lagi untuk dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Jadi untuk PIB apakah diperpulated? Ya, ya. Gitu ya Bu Mega ya. Oke, terjawab ya Ibu Mega. Selanjutnya pertanyaan dari Alexa Catering ya. Alexa. Jika saya mau melapor ini SPT masa PPN dan nihil untuk bulan September, kolom mana saja yang harus saya isi dengan pernyataan? Apa yang dilampirkan di lampiran detail dan apakah lampiran AB wajib saya centang atau hanya laporan induk yang saya centang? Nah, ini juga sudah dijawab tadi sama Pak Taufik nih pas pemaparannya. Kalau nihil itu lebih gampang ya Pak Taufik ya. Betul sekali.
karena nggak ada yang harus diisi-isi lagi. Kalau untuk centang-centangnya seluruh pernyataan harus centang. Ini saya bantu jawab ya. Oh, boleh, boleh. Pak Taufik capek nanti semuanya. Jadi untuk yang nihil ini sangat gampang sekali di web e-faktur ini, di next saja ya, Iya, cukup karena induknya aja nih. cukup induknya saja, dan seluruh lampiran, seluruh pernyataan yang lampiran yang ada pernyataannya itu wajib dicentang, ya, wajib dicentang, dan induknya saja itu udah bisa. Jadi dilaporkan seperti tadi yang di tutorialin ada di slide kami tadi. Jadi nggak perlu lagi isi-isi itu yang tadi ada isi angka-angka untuk pajak digunggung, itu kan nggak, karena nihil. Jadi sangat gampang, tinggal di submit, selesai. Seperti itu. Kemudian lampiran mungkin ya, nggak usah upload lampiran ya. Lampirannya itu nggak usah diupload, karena nggak ada juga yang harus dilampirkan ya. Jadi SPT nggak usah di-scan dan dilampirkan, itu nggak usah. Langsung dikirim saja. Kalau nihil. Selanjutnya, pertanyaan dari Yusuf Assegaf. Mau tanya, database versi 2 tidak bisa digunakan ke versi 3. Ketika aplikasi e-faktur versi 3 dibuka, tiba-tiba aplikasinya keluar kembali. Apa ada solusinya? Nah, itu. Oke, untuk masalah teknis ini sebenarnya kita harus lihat dulu ya kondisinya seperti apa. Tapi menurut penerawan kami ya, kalau kejadiannya seperti itu, pastikan versi patch yang Bapak download itu sesuai dengan bit laptop kondisi sekarang ya, yang Bapak pakai, apakah 32 bit, kemudian atau 64 ya. Kemudian setelah di copy paste sesuai arahan kami tadi, silahkan dijalankan dulu e-text invoice UPD-nya untuk menyinkronkan database lama ke database baru. Oke? Jadi sepanjang tahapan itu sudah dilakukan ya, sebenarnya udah langsung bisa ya. Adapun kendala-kendala di luar itu mungkin bisa saja terjadi ya. Kalau masih belum terpecahkan, silakan Pak Yusuf, kami terbuka untuk menerima ya. Kami bertemu tatap muka, silakan datang kemari. Kemudian tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau mungkin kawan pajak terpaksa ya harus datang ke sini ya. Karena tujuan kita mengadakan kelas pajak ini untuk mengurai kepadatan ini ya, wajib pajak datang ke kantor ya. Jadi harapan kami yang ikut kelas pajak hari ini itu bisa mengupdate sendiri ya, mengupdate sendiri aplikasi ke 3.0. Adapun pertanyaan bisa diajukan mungkin ke WA atau apa, kami sediakan ya, tanpa datang ke kantor ya. Karena kalau datang ya berkerumun lagi ya, itu sebenarnya hal-hal yang kita hindari ya. Jadi kita menyediakan kelas pajak online, kemudian sarana konsultasi WA, kemudian ada email, ada telepon. Ya silakan kawan pajak gunakan semua fasilitas yang kita berikan. Oke, lanjut. Ya, begitu ya Pak Yusuf Asgaf. Jadi dipastikan dulu yang tadi yang di download itu beneran yang 32 bitnya atau yang 64 bit. Jadi disesuaikan dengan kondisi laptopnya ya, betul, laptopnya masing-masing. Selanjutnya kita pertanyaan dari Makassar Internasional. Oke, pertanyaannya, untuk pembayaran PPN pemanfaatan JKP dari luar negeri, apa sudah ini maksudnya pre-calculate juga sehingga bisa dikreditkan di B1? Oke, untuk JKP dan LN pemanfaatan dari luar negeri ya. Untuk saat ini, mohon maaf belum terpopulated kan ya Bu ya. Jadi silahkan input manual di dokumen lainnya ya, sesuai dengan ketentuannya seperti biasa. Jadi belum terpopulated ya. Jadi kedepannya pasti akan terpopulated. Jadi hanya dua dulu Bu ya. PM dalam negeri, kemudian pemberitahuan impor barang. Jadi sementara JKP dari LN itu belum Bu ya. Belum tersedia ya. Belum terpopulated kan ya. Oke. Ya, terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sukmawati, apakah data PM yang tertampil di pre-populated data itu bisa ditarik sebelum diupload? Ditarik. Apakah data PM? Oke. Jadi ya Bu ya. Jadi Ibu Sukma ya. Jadi sebelum diupload tentunya kita harus tarik data dulu nih ya Bu ya. Setelah tarik data, kita akan disajikan faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan di masa
Ibu Sukma pilih nih. Misalnya Ibu Sukma pilih masa September nih, masa isi September 2020, get data akan tertampil pajak masukan yang bisa dikreditkan di masa itu. Silahkan Ibu Sukma memilih faktur pajak masukan yang mana yang mau dikreditkan di masa itu. Nah, setelah dipilih, disorot, silahkan upload ya. Jadi ini bisa dipilih Bu ya, mau yang PM yang mana yang dikreditkan di masa itu. Jadi ini pertanyaannya, data itu bisa ditarik sebelum ya. Jadi memang harus ditarik dulu sebelum diupload. Karena nggak tersedia Iya, ya. betul sekali. Kalau nggak ditarik ya apa yang mau masuk diupload gitu Bu ya. Jadi tarik dulu, kemudian dipilih yang mana mau diupload. Oke, mungkin seperti Ibu itu ya Bu Sukma ya. Ya, terjawab ya Bu Sukma. Jadi bisa ya dipilih dulu sebelum diupload. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Siti Hamsina. Oh, sudah ya. Yang ini Alam Sah. Ya. Saya mau bertanya, saya sudah masuk ke pre-populated untuk pajak masukan, tetapi setelah saya isi masa dan tahun, tetapi datanya tidak muncul. Oh, mungkin. Oke, masuk ke proyek untuk masa apa ya? Pastikan dulu, apakah Pak Alamsyah memiliki transaksi di masa itu atau 3 bulan sebelumnya? Nah, kalau ada, harusnya sih ada. Kalau tidak, ya berarti mungkin dicek lagi Pak Alamsyah ya, apakah ada transaksi di masa itu atau tidak. Kalaupun ada kemudian belum muncul, nah Pak Alamsyah bisa tanyakan lagi nih ke lawan transaksi, apakah udah dibuatin faktur pajaknya atau belum ya. Jadi bisa diklarifikasi dulu ke lawan pajak apakah udah direkam atau belum. Kalau nggak ada transaksi ya jangan memaksa ada data ya Pak Alamsyah. Jadi data yang muncul itu hasil transaksi bulan ini ataupun bulan-bulan 3 bulan sebelumnya. Oke, gitu ya Pak Alamsyah ya? Ya, gitu Pak Alamsyah. Jadi harus dipastikan juga ya ke lawan transaksinya, karena kita tarik data, taunya lawannya belum buat faktur, kita juga nggak punya datanya berarti. Iya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Multiline. Pertanyaannya, nomor seri faktur pajak yang sudah ada tetap bisa digunakan, tetap bisa, tidak ada perubahan apa-apa mengenai hal itu ya Pak? Iya, betul sekali. Selanjutnya itu terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari PT Prima Besar Jaya. Ya. Apakah di pre-populated pajak masukan tersebut bisa diunduh untuk dijadikan arsip? Kan kalau pemeriksaan pajak diminta tuh data-data faktur pajak terkait. Oke, terima kasih Pak Prima Besar Jaya ya. Jadi fasilitas yang kami tawarkan di aplikasi Webbase ini, setiap SPT masa yang telah dilaporkan, nah itu data PM-nya itu bisa diunduh ya. Jadi begitu ya Pak Prima ya. Jadi data PM di masa misal nih udah dilapor masa September nih. Nah Pak Prima bisa unduh nih di web e-faktur itu. Nanti datanya akan berupa data CSV ya. Jadi silahkan unduh. Nanti akan tertera PM yang diakui di masa itu. Jadi penarikan datanya itu, downloadnya itu per masa ya. Jadi silahkan gunakan fasilitas download ini ya. Silahkan masuk ke web e-faktur, nanti ada di situ ya. Download pajak masukan ya, sudah yang setelah dilapor. Itu yang untuk web e-faktur itu pajak masukan yang sudah dilapor ya. Kalau yang belum dilapor ya silahkan masuk ke aplikasi desktop. Nah, akan tersaji itu pajak masukan yang belum terlapor ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau melihat pajak masukan yang belum dilapor, silahkan masuk ke aplikasi desktop, menu pre-populated. Kemudian apabila ingin mengunduh yang file-file yang setelah dikreditkan dan telah dilaporkan, silahkan masuk ke web e-faktur. Nanti di situ ada fasilitas menu download pajak masukan yang telah dikreditkan ya. Jadi begitu ya Pak Prima ya. Jadi ada menunya kok ya. Ya, terjawab ya Pak Prim. Oke, yang ada videonya nih Pak Adrian nih. Oke, silakan Pak Adrian. Silakan Pak Adrian pertanyaannya. Gini Pak ya, dari tadi kan bahwa kita tidak perlu data fisik daripada faktur masukan itu Pak ya, karena kita tinggal ambil daripada program yang disajikan oleh data yang sudah ada pada program yang Bapak sajikan ini. Dan itu data diterima sebagai sah sebagai data faktur pajak. Gini Pak, apakah memang sebentar nanti kalau umpamanya ini mungkin terlalu jauh Pak ya, ketika kita restitusi daripada PPN ini, faktur masukan sebagai fisik itu masih dibutuhkan tidak Pak?
Oke, Pak. Ya, itu aja, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Adrian ya untuk pertanyaannya. Nah, untuk pengkreditan pajak masukan itu silahkan memilih pajak masukan yang tersedia di masa yang Pak Adrian posting. Kemudian untuk penelitian untuk lebih bayar ya, kami di Waspon 1 ya yang meneliti pengembalian pendahuluan. Nah, penelitian kita itu terkait dengan pajak masukan yang sudah dilaporkan oleh lawan transaksi. Jadi kami tidak meminta fisik pajak masukannya Pak ya Adrian ya. Kami hanya meneliti apakah faktur pajak masukan ini sudah dilaporkan oleh lawan transaksi apa tidak. Gitu aja Pak ya Pak Adrian ya. Tapi kalau mau jaga-jaga jawabannya sama seperti yang tadi ya. Kalau Iya. mau download juga tersedia di e-faktur ya, Iya. di efaktur.pajak.go.id. Selanjutnya pertanyaan dari siapa nih? Dari Putri Amalia. Ibu Putri, apakah pajak masukan yang dikreditkan di Agustus dan ada nominal lebih secara otomatis terbaca dan bisa dikreditkan di masa September? Oke, seperti yang dijelaskan tadi, PM yang belum dikreditkan di masa Agustus itu akan muncul kembali di masa September ya. Kecuali PM yang di masa Agustus itu dikreditkan di masa Agustus, nah PM itu nggak muncul kembali kalau dipanggil di September ya. Jadi itu kuncinya ya. Sepanjang belum dikreditkan, apabila Ibu Putri memposting SPT di masa berikutnya, itu akan muncul kembali ya, sesuai dengan pengkreditannya, masa pengkreditannya. Kalau udah lewat, nggak muncul ya. Jadi sepanjang belum dikreditkan, itu akan muncul kembali. Oke? Ya, begitu ya Ibu Putri Amalia, asalkan belum dikreditkan, dia pasti muncul. Oke. Dengan catatan masih 3 bulan ya. Iya, betul. Kalau sudah dikreditkan, nggak Kalau muncul sudah dikreditkan, kembali. dia nggak muncul lagi. Ya, gitu ya. Jadi nggak mungkin ada double posting PM ya, Bu ya. Oh, jangan Oke. dong. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Hasan. Oke. Apakah dalam pre-populated data bisa dilihat rincian nama barang untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengkreditan pajak masukan kayaknya maksudnya. Oke, apakah dalam perbedaan data bila di ini ya mungkin bisa ditampilkan di Slide kita. slide ini materi ketiga. Nih. Oke. Ya, mungkin sebelumnya lagi, sebelum ini masih PM. Belum. Oke, sorry. Next lagi. Nah, Nih. jadi data yang muncul untuk untuk transaksi hanya tersedia data ini ya Pak ya. Jadi ada NPWP, nama ya, jenis transaksi, status ya, nomor faktur, tanggal, DPP, PPN. Jadi tidak kelihatan secara rinci faktur ini atas transaksi apa ya. Jadi mungkin ininya mungkin ada pegangan mungkin ya secara manual. Jadi dengan PT ini transaksi sebesar apa ya. Jadi bisa dikomunikasikan juga ke lawan transaksi apakah sudah diterbitkan faktur apa tidak. Kemudian dicocokkan datanya di menu pre-populated ini ya. Jadi untuk detail transaksinya itu tidak kelihatan ya. Jadi butuh kesadaran dari wajib pajak juga untuk mengetahui apakah benar memang saya ada transaksi dengan PT ini ya. Pasti kawan pajak memiliki data backup ya. Jadi nggak serta-merta harus nuritin faktur terus lepas tangan ini apa. Pasti kawan pajak memiliki catatan lah. Habis membeli apa sih di perusahaan ini ya. Jadi gitu. Jadi kita hanya menampilkan data seperti ini ya. Jadi kawan pajak kalau ingin melihat detailnya ya tetap meminta fisik dari lawan transaksi ya kalau ingin melihat detail apa sih ini barang ya. Oke, mungkin itu ya Pak ya. Jadi kita hanya menayangkan atau menyajikan data seperti ini ya. Wijaya. Selanjutnya dari Pak Vicky Wijaya. Pertanyaannya PT Makassar Energi Perindo. Oke, di menu cetak SPT, web e-faktur, yang menu yang pelaporan baru nih maksudnya. Tidak dapat atau tidak ada menu untuk mencetak file lampiran A1 dan B3. Oke, Pak Vicky, setelah melaporkan, di situ kan yang seperti yang kami jelaskan tadi, di sebelah action, di sebelah kanan, di situ ada dua menu ya.
ada melihat tanda terima elektronik, kemudian di bawahnya ada cetak, ya, cetak SPT. Jadi semua lampiran SPT PPN, baik itu lampiran A1 sampai dengan B3, induk, itu semua bisa dicetak, ya, gitu. Bahkan file soft copy-nya berupa file CSV, itu bisa di-download ya, Pak Vicky ya. Jadi itu keunggulan-keunggulan yang kami tawarkan di aplikasi web e-faktur ini ya, gitu Pak. Terjawab ya, Oke. Pak Vicky Wijaya. Jadi bisa di-download semuanya, seluruh lampiran SPT-nya ya. Oke, sepanjang sudah dilapor ya. Sepanjang sudah dilapor. Nah, selanjutnya. Halo. Oke, halo. Oke. Oke. Ya. Ya, halo. Iya, Pak halo. Vicky. Halo Pak. Iya. Gimana? Saya kan udah pilih menu cetaknya, yang tercetak hanya menu SPT induknya aja, nggak ada lampiran A1 sampai B3-nya. Oh gitu ya? Iya. Mungkin ada file, bisa di-download file soft copy-nya Pak. Gitu. Soft filenya sudah di-download Pak. Udah. Dan hanya Cuman SPT induknya aja yang keluar, jadi nggak ada lampiran A1 B3-nya. Jadi lampiran A1 B3-nya kalau saya mau kan harus ke versi desktop lagi. Oke. Itu jadi 2 kali kerja soalnya. Oke, betul. Kalau nggak ada ya mungkin kita tanyakan ke pihak, harusnya sih ada. Ya, jadi untuk sementara Pak Vicky silakan ke, ya betul, ke aplikasi desktopnya dulu untuk menyajikan atau mencetak SPT lampirannya ya, A1 sampai B3. Jadi untuk sementara mungkin menjadi perhatian kami ya, kami akan teruskan ke pihak pengembang ya Pak ya. Jadi mungkin ya, mungkin berikutnya ada mungkin menu download lampiran A1 sampai dengan B3 di webnya ya. Jadi untuk sementara ke aplikasi desktopnya dulu untuk mencetakkan file lampirannya ya. Gitu Pak Vicky. ya. Terima kasih ya Pak Vicky, akan Sama-sama. terkait hal tersebut ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nathaniel ya. Oke, Nathaniel. Untuk melaporkan SPT PPN, jika dalam satu PC ada beberapa wajib pajak, harus memasukkan sertifikat elektroniknya? Saya jawab ya. Oke. Untuk melaporkannya, tadi seperti yang sudah dijelasin sama Pak Taufik tadi di materi kita, di pelaporan yang sekarang, yang web e-faktur itu memang mengharuskan sebelum menggunakan itu harus diimpor dulu sertifikat elektroniknya. Jika di satu PC atau di satu laptop itu ada 4 perusahaan atau 3 perusahaan, berarti 3-tiganya harus diimpor dulu sertifikat elektroniknya. Tapi sertifikat elektronik yang berlaku ya tentunya, diimpor dulu sertifikatnya. Jadi pas kita mulai membuka webnya tadi itu langsung ada pilihannya tuh. Jadi kita mau pakai yang PTA, B, C tinggal dipilih. Karena pada saat kita login nanti kita tidak perlu lagi itu input nomor NPWP karena kita cukup memasukkan password Innova untuk loginnya. Makanya diperlukan sertifikat elektronik sudah terimpor di browsernya, baik itu Chrome misalnya atau menggunakan Mozilla harus diimpor terlebih dahulu baru bisa menggunakan pelaporan yang web e-faktur ini. Seperti itu. Yang mana tadi itu? Nathaniel ya. Terjawab ya Pak, Bu. Terjawab. Jadi harus akan otomatis tuh pas kita buka web langsung muncul beberapa sertifikat elektronik yang sudah diimpor ke browser itu bakal muncul, nanti tinggal dipilih saja. Seperti itu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Irma, pertanyaannya kalau lawan transaksi melakukan pembetulan atas pajak masukan kita, berarti secara otomatis juga kita terima info pembetulannya. Oh, ini kalau seandainya pajak masukannya diganti nih fakturnya, pengganti. Apakah ada info pembetulan ke kita? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Irma ya. Untuk notifikasi sendiri ya, misal lawan transaksi mengubah fakturnya, itu sementara tidak ada notifikasi langsung di aplikasi desktop maupun web base-nya ya. Jadi untuk mengecek apakah lawan transaksi itu melakukan pembetulan, ya silakan menarik data kembali di menu pre-populated data, get data, masa apa yang diterbitkan ya, kemudian get, nanti akan tertera di situ apabila ada perubahan faktur, nanti di situ akan kelihatan ya, ada faktur baru. Jadi nantinya ada 2 terekod ya, satu faktur normal yang terisi 00 mungkin ya dari PP dan PPN 0, kemudian ada situ faktur pengganti yang
memiliki DPP dan PPN-nya. Jadi gitu ya Ibu Irma. Jadi silakan melihat atau meng-cross-check kembali di aplikasi Pre-Populated Data karena di situ datanya real time kok Ibu ya. Jadi iya betul. Jadi kalau lawan transaksi melakukan perubahan, silakan ngecek di aplikasi Pre-Populated Data ya. Gitu Ya, Ibu Irma ya. Siap ya Ibu Irma. Iya. Kalau notifikasinya yang otomatis itu belum ada ya notifikasi seperti itu. Betul. Tinggal nanti pada saat get data itu akan kelihatan yang mana yang akhirnya dirubah sama lawan transaksinya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yusuf Asegaf. Pertanyaannya, apakah DJP online masih bisa digunakan untuk pelaporan September atau harus pakai web e-faktur? Ya, saya bantu jawab saja. Untuk DJP online ini per 5 Oktober sudah tidak bisa atau sudah di-ban gitu ya untuk pelaporan PPN-nya karena mungkin yang tadi Bapaknya kawan pajak yang mengakses, yang melaporkan sebelum tanggal 5 mungkin masih bisa, misal tanggal 1 masih bisa dilaporkan tuh masa September. Tapi kalau setelah tanggal 5 Oktober kemarin sudah tidak bisa melaporkan PPN melalui DJP online, jadi harus tetap menggunakan web e-faktur. Seperti itu ya, jadi sudah tidak bisa, kalau saat ini diakses sudah nggak bisa untuk pelaporan PPN-nya. Terjawab ya Bapak Yusuf Asegaf, jadi harus pakai web e-faktur. Selanjutnya pertanyaan dari Ulimas Talita. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau saya terlanjur memilih faktur masukan, pajak masukan untuk diupload, sedangkan faktur pajak masukan tersebut akan dibatalkan oleh lawan transaksi saya. Apakah masih bisa saya batalkan? Oke, apabila Ibu Uli ya memiliki faktur pajak masukan, kemudian sudah diupload, kemudian lawan ingin membatalkan ya. Jadi di sini ada dua tahapan. Yang pertama, silakan penjual itu mengajukan pembatalan ya. Nah, sepanjang Ibu Uli tidak meng-approve pembatalan tersebut, ya faktur itu tidak batal ya. Jadi tetap sah. Jadi kalau ingin batal dari pihak penjual, silakan mengajukan pembatalan faktur pajak. Nah, dari sisi pembeli juga, Ibu yang sudah merekam faktur pajak masukan, silakan untuk membatalkannya juga ya. Jadi ada dua pihak yang membatalkan, nggak bisa salah satu sepihak aja. Jadi harus dua user ya, maksudnya pembeli dan penjual, silakan melakukan pembatalan bersama. Jadi kalau sepanjang satu pihak aja yang dibatalkan, nah itu nggak sah ya, tetap diakui fakturnya. Jadi kalau mau batal ya bisa aja ya, sepanjang semua pihak menyetujui ya, pihak penjual batalkan, pembeli juga membatalkan, gitu Ibu. Ya, bisa ya Ibu Uli. Kalau sudah tahu lawan transaksinya membatalkan, berarti ibunya juga harus membatalkan. Seperti itu. Selanjutnya dari Pak Lamsah, pertanyaannya, apakah lawan transaksi kita untuk pajak masukan harus menggunakan juga aplikasi e-faktur 3.0? Jawabannya tentunya iya, karena per Oktober ini, Oktober tanggal 1 kemarin, itu sudah wajib mengupdate e-faktur versi 3.0 seluruh Indonesia. Jadi kalau seandainya lawan transaksinya Bapak tidak pakai aplikasi 3.0, nanti ya mereka tidak bisa membuat faktur tentunya ya. Berarti pasti tentunya akan mengupdate juga karena seluruh Indonesia sudah menggunakan yang e-faktur 3.0 per Oktober ini. Selanjutnya dari Bu Winnie, pertanyaannya tolong informasinya lagi cara login di akun web e-faktur. Tadi saya nggak berhasil login. Ya, Ibu Winnie, pastikan dulu sertifikat elektroniknya sudah diimpor di browsernya. Browsernya pakai Chrome, berarti impor di Chrome dulu sertifikat elektroniknya. Coba mana kita lihat dulu bahan paparan tadi ya. Nah, ini saat Ibu masuk ke web strip-e-faktur.pajak.go.id, next. Nah, di pojok sebelah kanan itu, ini kita semisalnya pakai Chrome nih, di pojok kanan itu ada yang titik 3 itu, di situ Ibu bisa setting untuk mengimpor sertifikat elektroniknya. Jadi pastikan dulu di browsernya itu sudah terimpor nih sertifikat elektronik. Nanti kalau seandainya belum, Ibu klik itu, ada settingnya nanti, pilih setting,
Nanti setelah itu langsung aja tuh cari di search-nya, langsung ditulis sertifikat, nanti akan mengarah ke menu untuk mengimpor sertifikat. Jadi begitu ya Bu, pastikan dulu sertifikatnya sudah terimpor. Jika baru diimpor, nanti ditutup dulu nih browsernya, baru dibuka lagi web efaktur.pajak.go.id-nya. Nanti akan muncul tuh pilihan sertifikat elektronik yang akan digunakan. Seperti itu ya Bu. Jadi pastikan dulu sudah terimpor. Nah, nanti kalau sudah terimpor, dia akan seperti ini nih. Jadi akan terbaca langsung sertifikat itu atas nama PTA, PTB, atau PTC. Jadi pas kita login, nanti dia otomatis hanya meminta password akun PKP-nya atau password Innovanya Ibu. Jadi kita nggak input lagi tuh yang kayak di DJP online harus masukkan NPWP, itu enggak, karena kita tadi sudah impor sertifikat elektronik. Jadi kuncinya di pelaporan ini harus terimpor dulu sertifikat elektroniknya di browsernya, karena kalau nggak terimpor ya kita nggak bisa buka ya akun e-faktur pajaknya untuk pelaporan. Begitu terjawab ya Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Prima lagi. Dari Pak Prima lagi. Kalau mau konsultasi via WA terkait e-faktur ini harus ke nomor mana ya? Ya, nanti akan kami share ya di grup WA-nya, nanti akan di-share nomor untuk konsultasinya. Nanti atau silakan mau dicatat sekarang aja. Nanti ada di chat, akan dituliskan. 0811 425 805 ya. 425 805. Oke. Nah, di situ ada pilihannya, nanti silakan. mau konsultasi di helpdesk atau bagaimana. Ya. Selanjutnya dari Ibu Sukmawati, pertanyaannya, mohon maaf Pak, yang saya maksud itu apakah data pajak masukan yang muncul? Oh, yang tadi. Mohon maaf Pak, apakah data pajak masukan yang muncul setelah get data di pre-populated PM itu bisa diekspor ke Excel dulu sebelumnya? Oh. Data pajak masukan yang muncul setelah get data. Iya. Untuk ekspor ke Excel yang sebelum diupload ya, itu sementara ya belum bisa ya Bu Sukma ya. Jadi kita tampilkan per halaman itu hanya 1000 ya, hanya 1000 saja. Kalau ingin melihat ininya ya, rinciannya itu belum bisa, jadi silahkan melihat di menu itu ya, jadi silahkan bisa dipilih. Jadi sementara belum bisa diekspor Bu ya, jadi silahkan sementara terlebih dahulu ya sebelum sementara di aplikasinya itu aja dulu ya Bu ya, untuk menu pre-populated-nya. Ya, itu ya Ibu Sukma belum bisa kita ekspor. Selanjutnya dari Ibu Putri Amalia, katanya saya tidak bisa sign in ke web e-faktur pajak karena tadi sudah close data tampilan NPWP saat pertama kali akses web e-faktur, mohon solusinya. Ini pada saat pelaporan ya maksudnya? Saya tidak bisa sign in ke web e-faktur pajak karena tadi sudah close data tampilan NPWP saat pertama kali akses web. Mungkin bisa dipastikan dulu sertifikatnya itu sudah terimpor di browser ya Bu ya. Jadi silakan cek dulu apakah Ibu menggunakan Chrome atau Mozilla. Silakan cek di settingan browsernya masing-masing apakah sertifikatnya itu sudah terimpor atau belum. Jadi kalau belum ya silakan impor sertifikatnya ya. Jadi setelah impor dia akan terbaca otomatis saat mengakses web e-fakturnya itu ya. Begitu Bu ya. Jadi di web e-faktur untuk pelaporan ini kuncinya itu sertifikat elektroniknya. Iya, karena kita nggak bakal bisa lapor kalau sertifikatnya satu daluarsa sama belum diimpor. Jadi cuma itu kendalanya. Sama setting seperti yang tadi saya bilang, kawan pajak harus terlebih dahulu memastikan settingan regionnya, settingan jamnya, sama tanggalnya sudah betul seperti itu. Karena kalau seandainya settingan tanggalnya salah dan jamnya juga salah serta regionnya bukan Indonesia, itu terkendala nanti pada saat pelaporan seperti itu ya. Jadi kalau di web e-faktur itu masalahnya kemungkinan sertifikat elektroniknya saja karena hanya itu yang dibutuhkan ya. Betul di sekali. pelaporan. Jadi nama user itu sudah nggak ada lagi. Nama user itu terkait atau terpaku kepada sertifikat yang dipilih di browser ya. Ya. Jadi kita nggak isi nomor NPWP lagi. Betul sekali. Sudah otomatis.
Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti Hamsinah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada pembetulan masa pajak Agustus? Apa memakai aplikasi e-faktur 2.0 atau versi 3.0? Ya, seperti saya bantu jawab, berarti kalau sudah Oktober ini aplikasinya sudah diupdate, ya kita pakai yang e-faktur versi 3.0 yang Oktober ini. Kalau mau pembetulan masa Agustus, bulan Oktober ini baru mau dibetulkan, otomatis e-fakturnya sudah versi yang 3.0 gitu ya. Ya, jadi mungkin sekedar tambahan ya. Pada saat migrasi data dari e-faktur 2.2 ke 3.0 itu tidak menghilangkan data sama sekali ya. Jadi histori pelaporan pajaknya itu masih ada ya. Jadi kalau ingin pembetulan ya, tetap menggunakan aplikasi versi 3.0, silakan, karena menu aplikasi posting data SPT, kemudian create file CSV itu masih ada ya. Jadi masih memungkinkan untuk melakukan pembetulan, kemudian lapor ke DJP online. Oke, masih menggunakan mekanisme yang lama kok. Mungkin gitu aja. Selanjutnya, oke, mungkin sudah habis. Habis ya? Iya, sesuai dengan waktu ya, jam 11 ya. Ya, baik. Dengan berakhirnya sesi kita yang tadi tentang pelaporan SPT melalui yang web e-faktur yang baru, maka berakhir pula sesi kelas pajak online kita pada pagi hari ini. Ya, untuk konsultasinya dan tambahan, dan tadi ada yang minta bahannya juga, nanti akan kami share mungkin di WhatsApp yang tadi sudah dibuat sama admin, nanti akan di-share. Terkait pertanyaan, mau konsultasi lagi, ada kendala, mau itu update-nya nggak berhasil atau pelaporan nanti yang gagal, bisa konsultasi ke kami melalui WA yang sudah tadi kami share di chat ya. Jadi silakan di WA saja, karena WA-nya aktif. Senin sampai Jumat itu akan dibalas pertanyaan Bapak Ibu terkait aplikasi e-faktur 3.0 ini. Jadi karena kondisi seperti sekarang diharapkan bisa memaksimalkan konsultasi melalui WA ya, karena kita mengurangi kontak terlebih dahulu. Jadi silakan dimanfaatkan WhatsApp-nya itu. Kalau ada kendala mau install atau mau update atau bagaimana, silakan ditanyakan di WA tersebut. Ya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kawan pajak semua. Semoga acara kita hari ini bermanfaat ya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu lagi di kelas pajak online lain waktu. Jadi besar harapan kami semoga ini bermanfaat ya dan bisa diaplikasikan tentunya. Nanti kalau tetap nggak bisa, ya ketemu kita di Helpdesk ya. Baik, akhir kata saya Elvi Rahmi dan rekan saya Muhammad Taufik. Ya, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.